Aku record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Mudi Syahab dan teman saya Muhammad Farhan Nasrullah. Kami di sini akan menjelaskan mengenai gases with granular solid, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan alat proses kami. Jadi, kita masuk ke pembahasannya. Pokok pembahasan kita kali ini adalah fluidisasi, pneumatik, dan drying. Baik, kita masuk ke fluidisasi. Definisi dari fluidisasi adalah suatu metode untuk menjaga partikel padat mengambang ke arah atas dalam aliran gas atau cairan. Dengan metode ini diharapkan butiran-butiran padat memiliki sifat seperti fluida dengan viskositas tinggi. Fluidisasi terjadi ketika partikel dengan bentuk dan ukuran yang sama dikenai aliran udara bersuhu dengan suhu rendah ke atas. Pada kecepatan udara tertentu, partikel mengapung di aliran udara. Partikel ini juga masing-masing terpisah satu sama lain, tetapi dikelilingi oleh udara bebas bergerak. Dalam keadaan ini, massa partikel mengasumsikan sifat-sifat cairan untuk fluida. Dengan memanfaatkan udara bersuhu rendah, untuk mencapai fluidisasi, produk secara bersama dibekukan dan dialirkan melalui udara yang sama tanpa bantuan. Fluidisasi itu juga terbagi menjadi tiga, yaitu fluidisasi partikulat, fluidisasi agregat, serta fluidisasi kontinu. Next. Selanjutnya yaitu pneumatic conveying. Pneumatic conveying adalah alat transportasi yang berfungsi memindahkan partikel padat dalam suatu aliran. Nah, prinsip pengangkutan dari pneumatik ini didasarkan pada pembawaan bahan butiran dapat dipindahkan melalui udara yang melalui pipa. Udara pengangkut yang mengalir mentransmisikan gaya propulsi pada material dan menyalurkan melalui jalur pengangkutan. Pengangkutan pneumatik selalu membutuhkan perbedaan tekanan antara awal dan akhir pipa. Untuk mengatasi perbedaan tekanan ini digunakan blower, conveyor, atau kompresor. Sistem umum untuk bahan non-fragile dan menerapkan aliran udara bertekanan rendah dan berkecepatan tinggi yang memfluidisasi partikel halus. Bahan-bahan dimuat ke dalam hopper di mana penggerak udara kemudian mengirimkannya melalui jalur pengangkutan ke tujuan dengan kecepatan tinggi. Itu dilakukan pada fase dilute atau encer. Selanjutnya untuk fase padat menggunakan tekanan tinggi dan kecepatan rendah untuk memindahkan produk yang rentan terhadap kerusakan. Material dimuat ke dalam bejana bertekanan, di mana tekanan tinggi memaksa material masuk ke jalur pengangkutan. Produk tidak terfluidisasi di aliran udara. Next. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai drying. Drying adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar air dari bahan dengan menggunakan energi panas. Pengeluaran air dari bahan dilakukan sampai kadar air kesetimbangan dengan lingkungan tertentu, di mana jamur, enzim, mikroorganisme, dan serangga yang dapat merusak menjadi tidak aktif. Drying dibagi lagi menjadi dua, yaitu adiabatic drying dan non-adiabatic drying. Adiabatic drying di mana zat yang dikeringkan bersentuhan langsung dengan gas panas, sedangkan non-adiabatic drying kalornya berpindah dari zat ke medium luar, misal uap yang terkondensasi. Next slide. Adapun contoh kasus dari fluidization. Soalnya, sebuah kolom fluidization memiliki ukuran diameter 0,3 meter dan tinggi 3 meter. Granular solidnya digunakan memiliki ukuran partikel rata-rata 0,5 mm dan massa jenis 2.500 kg meter kubik. Hitung kecepatan minimum udara yang dibutuhkan untuk mengangkat partikel tersebut dengan epsilon 0,4. Diketahui diameter 0,3 meter, tinggi 3 meter, D sampai 0,0005 meter, Rho sama dengan 2.500 kg meter kubik, gravitasi 9,81 meter per second kuadrat, dan epsilon 0,4. Pertama-tama kita hitung luas penampang kolom fluidization.
dengan rumus A sama dengan VR kuadrat. A sama dengan 0,3 per 2 kuadrat kali V. Dikarenakan yang digunakan adalah jari-jari, maka harus dibagi dahulu. Di, diameternya dibagi 2 dahulu. Sehingga A sama dengan 0,07 meter kuadrat. Lalu hitung volume fluidization dengan memasukkan nilai luas penampang yang telah didapat tadi dengan rumus V sama dengan A dikali H. Volume sama dengan 0,07 dikali 3, volume sama dengan 0,21 meter kubik. Lalu kita hitung massa granula solid dengan memasukkan nilai volume fluidization tadi. Massa sama dengan rho dikali volume, massa sama dengan 2500 dikali 0,21, sehingga massanya adalah 525 kg. Lalu kecepatan minimum udara yang dibutuhkan untuk mengangkat partikel adalah dengan rumus sebagai UMF sama dengan 4 dikali massa dikali gravitasi per V dikali D kuadrat dikali rho dikali epsilon kubik. Sehingga kecepatan minimum udara yang dibutuhkan untuk mengangkat partikel adalah 1,68 meter per second. Selanjutnya, kami juga selanjutnya dapat dilihat juga eh, berupa video pneumatic conveying system fase cair yang dapat dilihat yang akan kami tayangkan. Itu tadi berupa sistem pneumatic conveying yang dapat disimpulkan oleh Anda sendiri. Selanjutnya, referensi yang kami gunakan dapat dilihat sebagai berikut. Terima kasih. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.